Baik, izin teman-teman Bapak Guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin saya membimbing diskusi hal ini terkait dengan tugas kelompok kita tentang nilai-nilai berakhlak dalam ASN, tentang adaptif. Nah, sebelum diskusi kita dimulai, saya ingin kita memperkenalkan diri dulu biar lebih jelas karena kan ada pepatah kalau tak kenal maka tak sayang. Sayang. Baik, ya. Baik Bapak Ibu, silakan. Siapa dulu yang mau perkenalan dia? Iya, saya dulu. Ya, terima kasih. Eh, Perkenalkan, nama saya Ahmad Yunus dari SMK Negeri 1 Pulbala, nomor daftar hadir 40. Terima kasih. Oke, saya Terima kasih. izin Bapak Ibu, saya mau mengenalkan diri. Nama saya Sujarwanti SP dari SMK Negeri 1 Wonosari dengan nomor urut 21. Terima kasih. Terima kasih. Iya, mohon izin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani Ali dari SMK Negeri 1 Bulanga Utara dengan nomor urut 45. Terima kasih. Ya, perkenalkan, saya dari SMK Negeri 1 Patilanggio. Nama saya Nining Tiai dengan nomor urut 19. Mohon izin, nama saya Iswan Sulaiman, asal sekolah SMK Negeri 1 Batu Daa, nomor absen 36. Terima kasih. Ya, mohon izin, saya dengan nomor absen 48 atas nama Ridwan Ali bertugas di SMK Negeri 1. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, terakhir saya mohon izin ya. Saya Ulfiani Saleh dengan nomor absen 30 dari SMK Negeri 1 Motilang. Baik Bapak Ibu, karena kita sudah saling memperkenalkan diri, kita lanjut langsung saja ke diskusi kita hari ini terkait dengan nilai-nilai berakhlak dalam ASN, yaitu adaptif. Baik, teman-teman, ini saya izin kita bikin PPT-nya ya, teman-teman, terkait dengan tugas yang diberikan sama Pak Iswan tadi, Pak Iswan ya, dengan Pak Iswan tadi, saya izin bagi PPT dulu. Oke. Oke, teman-teman, kalau tadi itu di tugas kelompok yang diminta oleh fasilitator itu ada 5 poin yang ingin kita capai di situ. Ada tentang yang pertama itu kita menjelaskan secara singkat nilai dasar, khususnya yang bagian kita tentang adaptif itu apa pengertiannya. Terus nanti yang kedua itu bagaimana cara kita mengimplementasikan eh, nilai dasar adaptif itu di organisasi kita. Dan yang ketiga, apa saja tantangan dalam penerapan adaptif itu di lingkungan kerja kita atau di organisasi kita. Dan yang keempat, bagaimana solusi yang dapat kita lakukan untuk menjawab atau mengatasi tantangan itu. Dan yang kelima itu, bagaimana cara meningkatkan efektivitas penerapan adaptif di lingkungan kerja atau di organisasi. Nah, teman-teman, pada
Aduh, pertama ini. Pertama ini kita masuk di pembahasan yang pertama yaitu menjelaskan secara singkat nilai dasar tentang adaptif itu seperti apa. Mungkin teman-teman bisa memberikan masukan atau ada yang lebih paham tentang deskripsi adaptif itu bagaimana atau seperti apa. Silakan diberikan Oke, kesempatan untuk memberikan tanggapan. oke, terima kasih Bu Ulfi. Mungkin singkat saja dari saya terkait dengan nilai-nilai dasar yang terdapat pada adaptif, bahwa yang mana nilai adaptif ini bisa nantinya kita terus-menerus itu berinovasi terkait dengan pengembangan kreativitas dari peserta didik. Selain itu pula kita mungkin bisa menambahkan sedikit terkait dengan bertindak proaktif dan apa namanya, tidak hanya berpangku tangan dan selalu responsif terkait ada masalah-masalah yang berkembang, tentunya itu bisa dicarikan solusi sehingga bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang sudah didapatkan sehingga bisa memecahkan masalah tersebut yang ada di organisasi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ahmad atas tanggapannya. Mungkin dari Bapak Ibu lainnya ada yang bisa menambahkan atau ada yang punya tanggapan lain? Saya persilahkan. Mohon izin Ibu. Iya, Eh, untuk adaptifnya itu, untuk adaptif itu kan langsung di latar belakang. Jadi mm-mm. kita langsung isi saja di situ latar belakang kan. Jadi kalau misalnya itu latar belakang langsung Ibu kerjakan saja. Tapi sarannya itu dari orang, dari Oh, teman-teman. oke, siap-siap. Jadi sini saya ganti dengan latar belakang, ah. Ya, ya. Oke, apa yang kita masukkan di latar belakang ini, Pak? Jadi kalau menurut saya latar belakang itu tentang mengenai adaptif yang secara umum. Nah, di sini eh, saya eh, saran ada langsung tulis saja Ibu atau langsung bagaimana? Iya, langsung tolong tulis, Adaptif Joe. adalah Biar, suatu, iya iya, Langsung ditulis. supaya orang ada diskusi langsung jadi. iya, Bisa. adalah, tunggu Pak, saya kasih bahasa dulu, tulis sana, biar dapat lihat sama. Adaptif adalah, Adalah suatu proses mm-mm, yang menempatkan manusia mm-mm, yang berupaya mencapai tujuan-tujuan, berupaya, mencapai tujuan-tujuan iya, atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah.
Oke, begitu Pak. Agar iya agar tetap bertahan. Itu dari saya. Apakah ada teman-teman ada menambahkan Ya, untuk mungkin ada latar tambah. belakangnya? Ya, mungkin ada tambahan dari saya Ya, silakan Bu. terkait dengan adaptif, tapi ini secara oke. Ini saya tambahkan, ini adaptif adalah kemampuan sosial. Ini secara umum ya, Ibu, Bapak Ibu. Iya. Ya, Kemampuan adaptif sosial. adalah kemampuan sosial, ya, kemampuan sosial dan personal seseorang untuk menyesuaikan diri Menyesuaikan apa Ibu? menyesuaikan diri Mm-mm. dengan norma atau standar yang berlaku di lingkungannya. Oke, baik. Ya, mungkin Jadi, itu dari saya. Terima kasih. Iya. ya, terima kasih Bu. Jadi ada dua versi pengertian adaptif itu ya. Ada yang suatu proses yang menempatkan manusia berupaya mencapai tujuan-tujuan, dan ada juga kemampuan sosial dan personal seseorang. Oke, baik. Mungkin masih ada lagi yang bisa menambahkan atau ada yang mau ditambahkan, silakan. Ada satu, Iya, masih bisa Pak. satu di situ. Ya, Masih cuman singkat boleh. saja. Ya, untuk adaptif, ya, bisa diartikan sebagai kematangan diri. Sebagai? Kematangan diri dan sosial untuk melakukan kegiatan secara umum. Itu saja. Oke, terima kasih, Pak. Oke, nanti sambil ini ya, sambil lalu nanti tolong tambahkan nanti di latar belakang ini ya. Berarti Ya, Ya, tadi siap. poin 1 terkait dengan kita menjelaskan secara singkat nilai dasar. Ini sudah selesai. Nanti kita tambahkan sebentar. Terus kita masuk ke poin kedua, yaitu bagaimana cara kita mengimplementasikan adaptif di lingkungan kerja atau di organisasi. Atau bisa termasuk di tujuan ini, Stoe. Iya, tujuan Bu. Masuk ya. ya masuk tujuan. Nah, mungkin ada masukan dari Bapak Ibu Ada Ibu. Mohon izin. bagaimana cara? Ya, Untuk silakan. tujuan adaptif itu yang pertama menyelesaikan sikap adaptif. Tunggu, Pak. Yang pertama itu menyelesaikan sikap adaptif di lingkungan pendidikan. Oke, ada lagi, Pak? Hanya itu Ibu. Siapa tahu dari teman-teman yang bisa menambahkan. Ya, silakan. Disilahkan. Saya Ibu, Ya, yang kedua dari tujuan adaptif ini yaitu menyelesaikan permasalahan
Sudah, Ibu? Sudah? Menyelesaikan cuma itu? Menyelesaikan permasalahan. Tunggu, Mbak, ada. Pemanfaatan teknologi terhadap peserta didik. Pemanfaatan, iya, teknologi peserta didik, ya. Jadi tujuannya kita ini langsung ke sesuai dengan instansinya kita, sesuai dengan pendidikan kita, maksudnya sesuai dengan TOAMPE ini ya. Tupoksi. Iya, tupoksi sesuai dengan TOAMPE, iya. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan di tujuan? Barangkali cukup, Bu. Mungkin ditambahkan ke slide yang berikut. Oke, Pak. Oke, yang selanjutnya itu apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan adaptif ini di lingkungan sekolah? Ada yang mungkin bisa kasih ini tantangan? Ya, kalau biasanya itu tantangan yang dihadapi itu di setiap instansi, organisasi mungkin bervariatif dan ada pun mungkin ada kesamaan. Paling ke pembelajaran. Di situ itu mungkin ada pembelajaran yang belum inovatif ataupun beberapa pengaruh-pengaruh perkembangan teknologi yang belum diaplikasikan ke peserta didik. Mungkin itu dari saya, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih, Pak. Atau langsung ditulis saja supaya Ada lagi yang mau menambahkan terkait dengan tantangan ini? Kalau mungkin dia, dari kalau di sekolah saya biasanya tantangan yang sering kami dapati itu pada saat kegiatan pembelajaran yaitu kurangnya semangat dan kemampuan pendidik dalam menghadapi perkembangan teknologi terhadap peserta didik, Ibu. dalam kurangnya semangat dan kemampuan pendidik dalam menghadapi perkembangan teknologi peserta didik. Teknologi peserta didik. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Silahkan. Kalau di sekolah saya ya ini yang kurangnya literasi. Kurangnya literasi dari peserta didik. Kalau literasi itu masuk di adaptif. coba dianalisa dulu. Kalau literasi itu kira-kira masuk di adaptif atau tidak ya? Bisa kita berkomentar sedikit. Ngerti buku suara utuh. Tolak ukur kalau dari saya mungkin tolak ukur dari nilai-nilai yang terdapat pada adaptif ini mungkin itu inovasi, kemudian Inovasi. inovasi mungkin ke arah pengembangan kreativitas, kemudian mencari solusi dari masalah. Kalau literasi kayaknya belum masuk, mungkin ada tambahan dari teman-teman lain yang bisa menambahkan nilai-nilai yang terdapat pada adaptif tersebut. Kalau mungkin dari saya seperti itu. Iya, yang setahu saya juga kalau literasi itu dia tidak masuk pada penilaian adaptif.
nilai-nilai adaptif. Hmm. Untuk Ibu mohon izin untuk poin 2 ini di sini kan ada kurangnya semangat dan kemampuan pendidik Ibu di sini Hmm, dalam menghadapi perkembangan teknologi peserta didik. Sudah kurangnya pas semangat, kalimatnya bukan semangat kurangnya dan kemampuan pendidik. bagusnya apa? Tidak dapat dengar uti Ibu pesuara. Jaringan mungkin Bu. Jaringan sto Ibu jadi putus-putus. Apa dang? Yang mungkin 21 Rilem. bagaimana? Atau ada tambahan lagi dari Pak Ridwan mengenai tantangan? Kalau dari saya sulit konsentrasi. Itu kalau di sekolah saya, siswa itu sulit untuk konsentrasi dalam pembelajaran. Nah, itu Kayak bisa. tidak fokus begitu Bu ya? Iya, tidak fokus. Tidak fokus. Kurang konsentrasi. Ya, bisa juga itu ditambahkan karena kita bisa cari apa masalah yang terdapat di setiap masing-masing sekolah kita, kemudian bagaimana mencari solusi. Saya rasa itu bisa masuk ke nilai-nilai yang terdapat pada adaptif. Iya, Pak. Cari masalah, kemudian solusinya seperti apa. Karena Pokoknya biar ini mungkin setahu saya kalau sesuai dengan adaptif itu kata pembelajaran. kuncinya itu inovasi, Oh, biar inovasi. yang apa antusias terhadap perubahan-perubahan, kemudian proaktif. Ini itu bisa ditambahkan. Mungkin rendahnya apa, minat belajar atau apa, bisa ditambahkan seperti itu. Terima kasih. Sebenarnya permasalahan ini hampir semua sekolah sama. Hampir. Hampir karena kan yang namanya produktif itu kebanyakan akar masalah itu di siswa kadang masuk, kadang tidak, kadang bolos seperti itu. Dan keadaan siswa seperti itu, Bapak Ibu. Sama Kalau- dan hampir Iya. keseluruhan itu dipengaruhi oleh gadget. Ya, itulah. Itu. Kami guru-guru itu di sekolah sudah berupaya, sudah macam cara yang sudah kami buat, tapi ya, Game yang lebih nomor 1. iya, game. Oke. Itulah. Mungkin bisa itu 3 ya, kita taruh saja di situ. Kemudian 3. ya 3, kita sepakat ya. Kita masuk saja di Nah, solusi. sepakat. Langsung di solusinya Pak. Ibu Ulfi. Kita perbaiki dulu yang ini, yang poin 2 ini. Pengaruh Siap. perkembangan teknologi terhadap peserta didik ya. Terhadap perilaku peserta didik. Ya. Iya, terhadap Pengaruh peserta didik. peserta didik. Perilaku peserta didik. Yang nomor satunya coba gitu Pembelajaran atau yang kita tambah pembelajaran yang belum inovatif atau pengaruh perkembangan. Redaksi kalimat ini mungkin apa ya? ke ini ya, ke pendidik ya, bukan ke peserta didik ya. Begini, arahnya kan ini ke peserta didik. Jadi kita Ntar cari kasih masuk apa ke- mungkin pembelajaran, iya bisa juga ya. Atau kita yang belum inovatif, guru. Iya. Sehingga Jadi Kita juga jangan kita perlu tambahkan saja itu. Iya. jangan selalu menyalahkan siswa, orang juga harus lihat sampai cara belajar mengajar itu apakah sudah seperti itu atau sudah mengikuti zaman kan atau bagaimana ke? nah, mungkin ya. Refleksi diri Ibu ya. Iya, betul, introspeksi diri. Karena kan selama ini kita bisanya cuma selalu menyalahkan siswa tanpa kita melihat orang punya kekurangan bagaimana. Iya, bisa itu. Bagaimana? Jadi- Sudah begitu ya?
redaksi kalimatnya. Mau Pembelajaran yang belum Pembelajaran yang belum inovatif. inovatif. Atau mau tambah? gimana? Bisa. Kurangnya semangat. Jadi ini ke pendidik tujuannya, Ke bukan ke pendidik. siswa. Bukan ke Nanti kita cari solusinya ke pendidik. Berarti pendidik, berarti DP solusi ke depannya seorang mengajar mesti pakai game-game atau tolong lebih inovatif lagi dalam pembelajaran. Model pembelajarannya kita pakai jangan cuma model ceramah, kita pakai model PJBL kah atau PBL kah. Hmm. Begitu. Bisa. DP solusi. Hmm. Boleh. Jadi lemah 10 menit itu. Kayaknya sudah lewat ini. Apa-apa Pak, biar kuat. Terlalu rajin pol itu. Tidak apa-apa. Karena di situ kita ini masih banyak kurangnya. Iya, mesti butuh sharing. Ya bisa. Apalagi tuh punya MGMP ini tidak berjalan. Hmm. Jadi tuh sampai waktu bertemu dengan Mbak Sering ini cuman begini ini. Oke. Perkembangan. Boleh. Peserta. Begitu, Jo? Boleh. Oke, mau perbesar dulu. Oke, next. Ini. Solusi. Berarti solusi. Hmm. Solusinya apa? Dari yang pertama itu tadi apa? Kurangnya Yang poin inovasi. Kurang inovasi. Berarti menggunakan inovasi yang tidak boleh tulis. Waduh, tidak boleh ketik ini. hapus itu Bu. Sama habis. DP anunya. Iya. Begini kalau Ya, bulat-bulat itu. Ih, Itu juga yang ambil model penulisannya itu nanti di beda warna hitam. Oke, DP solusi di yang poin pertama apa ya? Buka dulu, Bu. Oh iya, Menggunakan tunggu. inovasi. Kan ini DP tantangan kurangnya semangat dan Kurangnya kemampuan semangat pendidik. dan kemampuan. Oke. Itu lo boleh apa dulu Solusi yang pertama, hmm? solusi yang pertama memberikan kesempatan untuk Tunggu atau tolong hapus dulu yang ini ya kayaknya. Hapus dulu itu Bu. Nih. Iya. Baru mau tulis Nanti jadi sini. iya kasih hitam. Mana tidak ada tulisan. Ini nih Bagaimana? yang di bagian A. Di A itu tadi Ini? warna. Ini? Iya yang ini pakai hitam. Iya itu. Ini salah satu yang tidak yang Ini masih juga yang gaptek. sebelahnya itu. Hapus dia yang sebelah ini yang bulat ini. Nanti sabantar mau hias dia. Iya, nanti sabantar jom. Pokoknya tolong mbak ketik-ketik dulu ah. Iya, biar tampilannya menarik. Ini bagaimana ini? Tarik Bu ya. Oke. Sip. Dia mungkin normalnya 60.
Oke. Memberikan kesempatan. Ulang Ibu, ulang. Memberikan fasilitas. Memberikan fasilitas. Memberikan fasilitas penunjang. Fasilitas penunjang. Penunjang sarana dan prasarana yang mendukung. Lanjut. Kepada Masih ada? pendidik dan peserta didik. Oke. Itu solusi yang pertama. Ada lagi yang mau tambahkan di solusi yang pertama ini? Ada Bu, ada. Mohon izin. Ya. Nah, yang kedua itu memberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan berkelanjutan, koma, Pengembangan berkelanjutan. Tidak usah tipe baca dulu. terhadap kemampuan pendidik. Terhadap Kemampuan pendidik Kemampuan pendidik. guna mengikuti perkembangan zaman berbasis teknologi agar dapat memaksimalkan pembelajaran. Masih cukup? Tunggu dulu Pak, masih mau atau dulu kalau ini. 40 Bu. Ukuran 40 dia bisa. Masih ada Pak? Masih ada. Dan pemanfaatan media teknologi Teknologi. untuk menunjang proses pembelajaran di kelas. Sudah. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih. Itu berarti solusi yang pertama ya. Kita next ke yang kedua. Lihat tantangannya dulu. Bagaimana dulu Pak? Hapus. Oke, ada yang bisa kasih masukan untuk solusi yang kedua? Tantangan yang kedua tadi apa Bu? Oh iya, lupa. Perkembangan teknologi terhadap perilaku peserta Perilaku didik. pengaruh perkembangan teknologi. Berarti di sini mungkin bicara yang tentang ini ya tadi, gadget tadi. Mm-mm. Bagaimana Pak? Solusi boleh begini Bu, peran penting keluarga dalam mengontrol penggunaan gadget dalam aktivitas dan aktivitas pembelajaran. Boleh untuk solusi itu. Iya ya, bisa ya. Karena kan orang tua juga berperan Perkembangan penting. teknologi.
Orang tua juga berperan penting memperhatikan anak-anak dalam penggunaan gadget. Ya, mungkin Kalau ada boleh masukan. dan kalau ada tambahan lain sih. Kalau sebagai itu saya mau tulis. Solusinya untuk Pak Ridwan itu bisa diterima karena untuk mengembangkan eh, pembelajaran itu harus kita berperan dari keluarga atau orang tua. Terima kasih. Berarti muka saya masuk Ibu. Peran penting keluarga dalam mengontrol. Mengontrol Penggunaan gadget dalam aktivitas sehari-hari dan aktivitas pembelajaran. ada lagi? Kalau misalnya sekolah memberikan edukasi dan penguatan literasi kepada wali murid, bisa nggak Ibu? Saya izin dulu ke toilet, ah. Sekolah memberikan edukasi dan penguatan Literasi kepada wali murid, jadi siswa ini dalam penggunaan gadget itu doang cuma mau bahas. Jadi misalkan ada materi yang harus doang mau buka pada saat menggunakan HP, begitu. Atau cari materi di Google tentang ini atau iya begitu ya. Iya. DP maksud itu ya. Sekolah memberikan. Biasanya kan ada hal-hal yang terkait kita bisa menggunakan gadget, baru kan bisa kita membuka HP. Berarti dia lebih ke aturan Aturan penggunaan. iya, aturan sekolah, aturan penggunaan. Jadi mungkin Iya. kalimatnya aturan yang Suara diperbaiki Pak Ridwan. Bagaimana Pak? mungkin kalimatnya aturan yang jelas tentang penggunaan teknologi gadget di lingkungan sekolah. Jadi hanya digunakan pas sewaktu-waktu, pas guru atau ya saat mengajar dibutuhkan untuk mungkin literasi lewat internet atau Iya, iya. sumbernya dari internet, mungkin seperti itu. Aturan yang jelas tentang penggunaan gadget terhadap ya, teknologi, penggunaan teknologi ya, pakai teknologi ya. Kan kita baca teknologi ini, begitu? Boleh sih begitu. Aturan yang jelas tentang penggunaan teknologi. Aturan yang jelas tentang penggunaan teknologi dalam Atau kurung gadget juga. dalam kurung. Dalam pun Ya. di lingkungan sekolah. Oke, tolong masuk ke yang ketiga. Tambahan dari saya, itu Ya. gadget atau slash gawai. Gadget atau gawai. 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 Begitu, Ibu? Gawai, iya, pas. Boleh. Masuk di solusi yang ketiga.
tantangan. Tentang kurangnya konsentrasi siswa dalam pembelajaran. Kurangnya konsentrasi siswa dalam pembelajaran. Kira-kira DP solusi apa? Kayaknya ini menyatu dengan yang itu. Yang solusi dua itu, soalnya. Coba buka dulu yang solusi yang pertama, memberikan fasilitas, memberikan kesempatan mengikuti pelatihan. Tantangannya tadi Bu, tantangannya tadi Tantangan yang ini ketiga, yang konsentrasi kurangnya siswa dalam konsentrasi pembelajaran, dalam berarti ini pembelajaran. Atau itu tidak ada inovatif pendidik dalam proses pembelajaran sehingga membuat siswa tidak konsentrasi karena dorang bosan. konsentrasi. Iya, karena dorang bosan dengan pembelajaran yang monoton. Jadi inovasinya mungkin ke membuat Kurangnya inovasi. games, DP kata-kata bagaimana? aktivitas. Tinggal mengalimatkan. Yang jago bakat bangkai kata-kata, Ibu Indriani mungkin bisa bantu. Sobleng am. Soalnya tolong paling lama ini sejam 3. membuat inovasi yang ada seperti membuat games atau permainan secara online kayak tadi seperti yang Pak Iswan Bekeng mungkin begitu. Oke, ulang Pak, ulang. Saya mau ketik. Menggunakan inovasi-inovasi Menggunakan inovasi yang ada seperti games atau permainan secara Strategi online. belajar. Itu atau permainan secara online. secara online pakai lagi lanjutan sehingga membuat siswa lebih Tidak bersemangat jenuh. dalam mengikuti pembelajaran. Begitu ya? Oke. Memperoleh Jenuh pembelajaran di kelas. Ya, begitu. Inovasi-inovasi yang ada seperti games atau permainan secara online tidak jenuh mengikuti pembelajaran di kelas. Tinggal nanti tipe Ridwan ini ya, edit ulang ini. Maksudnya kasih gagal ulang tuh sampai Canva ini ya, tuh sampai PPT ini. Sebelum ya mungkin ini kan yang terakhir kan Ibu, sebelum itu baru setelah ini nanti akan disertakan link recording kan. Kemudian lembar terakhir ucapan terima kasih. tidak nanti tipe Pas. Pak Ridwan Jo yang kasih bagus lagi nih Canva ini. Ini kan belum ada gambar-gambar, masih polos. Kalau saya tidak terlalu kreatif. Nanti saya mau taruh foto satu-satu yang pas online sekarang. Oke, Boleh itu, boleh. Oke, kita Silakan. lanjut. Banyak solusinya. So di apa ya? So di tantangan sudah, solusi sudah. So di meningkatkan. Bagaimana cara meningkatkan efektivitas penerapan adaptif? Bagaimana DPC? Hampir sama sesuai dengan solusi. Atau sudah Jo ini Jo?
Jadi kita ini langsung ke topik kedua saja, Ibu. Topik kedua yang mana? Ini kan Sudah kayaknya. ini kan Oh, topik, ini sudah. kan iya ini kan toh punya tujuan adaptif toh menyelesaikan sikap adaptif di lingkungan pendidikan, menyelesaikan permasalahan pemanfaatan teknologi, Ya, ya. kan? Dari dua tujuan adaptif ini kita mendapat 3 tantangan. Tiga Ada tantangan. tantangan pertama kurangnya semangat, ada pengaruh perkembangan, dan ada kurang konsentrasi siswa. Nah, dari tantangan ini Nah, dapatlah sekarang kita sudah solusi. beberapa solusi. Yang tantangan pertama ada dapat 2 solusi. Cuman seharusnya memang di penomoran ini jangan bagi ini biar orang tidak bingung. Ini maksudnya ini solusi tantangan pertama. Bagaimana kira-kira biar orang dapat lihat oh kalau ini adalah jawaban dari tantangan yang pertama. Ini DP solusi. Bikin bagaimana ya? Mungkin nomor 1 baru itu tulis A, baru yang solusi 2 B, begitu boleh Ibu? Di situ. Oke, kita coba dulu. Pokoknya kita mau bikin. Supaya gitu. ada A, baru di situ B. Ih. Baru bagaimana pecah? Tadi itu Pakai saja yang di atas ini, Bu. Ini yang 3 titik di atas ini. Dia mau tas susun bagus ini, Bu. Di dekat Oh ini iya. kiri kanan. Ya, Ini toh. DP nomor so hilang. So itu. Atau begini Jo. Tunggu. Mau pikir dulu. Begitu. Itu Baru nanti ada DP ini itu. Di sini toh mau ini solusi terkait dengan ini. Kalau kasih masuk ini permasalahan ini. kopi, Jo. Boleh juga begitu Ibu. Iya, itu jangan pakai. Pak Ridwan, bagaimana cara mau bagi ke sana? Ke dalam. Mana? Ini nih. Ini mau kasih Kan masuk ke dalam sana. ini rata kiri, rata kanan ini, Bu, dekatnya sini. Di atas itu ya. Ada terus Tidak. Itu tadi. Tidak, maksud aku itu yang poin pertama ini mau kasih dengan poin kedua itu mau kasih ke dalam. Tidak bisa. Iya, tetap begitu ya. Itu dia. Iya. Mungkin angka-angka, Bu, angka atas. Boleh di. Bagaimana? Pokoknya nanti tipe Ridwan backing Joa, kasih baik. Ya, berarti sudah pas ini untuk tugas kita, solusinya terus tantangannya sama solusinya sudah selesai, berarti tinggal perbaikan penulisan, Bu, ya. Iya, tinggal Bagaimana kita teman-teman perbaiki. yang karena mungkin Tinggal untuk kita perbaiki. recordingnya ini sudah cukup dari 10 menit. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita mengakhiri diskusi kita nanti setelah ini saya minta tolong sama Pak Ridwan selaku ketua untuk memperbaiki hasil diskusi kita hari ini. Terus nanti juga kan ada memasukkan link rekaman diskusi kita yang sementara berjalan ini. Pak Ridwan, saya mohon bantuannya. Baik teman-teman, kalau tidak ada lagi penyampaian, mari kita akhiri pertemuan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DPB